Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hanan Fadlasa Putri. Saya dari kelas PBS 2E dengan NIM 215231191. Saya di sini akan storytelling tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti terjadi pada tahun 1755 dan terbelahnya Pulau Jawa merupakan peristiwa besar yang terjadi di masa silam. Situs lokasi penandatanganan Perjanjian Giyanti di Duku Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini hadir sebagai segitiga politik antara Pakubuwono III, Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Giyanti. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredamkan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Kartasura ke Surakarta, api peristiwa dari Geger Pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubuwono membantu Pakubuwono II dalam meredamkan api konflik dan mendapatkan hadiah sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan nampaknya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan hadiah tersebut kepada Jenderal Baron van Inhofe. Gubernur Batavia ini lalu mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubuwono. Akhirnya Mangkubumi bertanya kepada kakaknya, Pakubuwono II, bahwa alih-alih menimbulkan masalah, dia berkata, daripada lumbung saya berkurang, mending dibuang saja. Buang kemana saja, sampai saya tidak bisa pulang ke Jawa, tidak bisa kembali ke Jawa. Akhirnya dia diberi sangu sebanyak 3.000 real untuk perjalanan anak buahnya, dan malam itu juga dia pergi. Sejak itulah perang Mangkubumi. Puluhan ribu prajurit kompeni dan prajurit Jawa. Perlawanan itu mendorong Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Harting untuk mengambil sikap. Untuk mengamankan daerah operasionalnya, Harting melakukan perundingan secara tertutup dengan Mangkubuwono. Setelah melakukan perundingan berkali-kali, barulah Harting menyetujui keinginan Pak Mangkubumi yang juga ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September tahun 1754, nota kesepakatan antara Mangkubumi dan VOC terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada November 1754, Pakubuwono III menyetujui hasil perundingan dari Gubernur Jawa Utara tersebut dengan Mangkubumi. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer sebelah utara Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti inilah yang menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua, atau yang dikenal dengan pengalihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tatahnya Mangkubuwono di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelarnya Senopati ing Nagalo Saidin Panotogomo Halifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Kemudian pada tanggal 15 Februari 1755 terjadi pertemuan meneruskan pembagian atribut-atribut kerajaan seperti keris yang menjadi pusaka Sri Sultan Hamengkubuwono I. Jogja meneruskan bahasa Bagongan. Bahasanya juga memiliki identitas tersendiri, yaitu kalau Yogyakarta yang diartikan lebih ke gagah, sedangkan Solo lebih ke alus. Lalu masyarakat pilah dalam soal penampilan, gaya, dan klaim orang Solo, orang Jogja.
Akan tetapi, keterbelahan Jawa tersebut tidak terjadi seketika langsung pasca perjanjian Chianti. Kalau masalah bahasa sebenarnya karena lingkungan. Jadi pengenalan lingkungan kebiasaan setiap hari perubahannya kita kan tidak terlalu tahu apakah dari zaman Hamengkubuwono I atau ke zaman Diponegoro atau zaman sesudahnya karena perjalanan waktu dan bahasa tidak bisa untuk berubah begitu cepat dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun. Mungkin sampai 20 mungkin sampai 20 atau 50 tahun. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiringnya waktu. Jadi pemekaran daerah hanya terjadi di antara kesepakatan banyak itu. Kesepakatan itu dilakukan selama hampir 20 tahun. Perjanjian Chianti yang tidak merinci pembagian wilayahnya pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Pembagian itu sengaja diacak sehingga ada banyak daerah yang tumpang tindih satu sama lain. Seperti ada beberapa daerah di Yogyakarta yang dikelilingi daerah Solo, begitupun sebaliknya. Sementara itu, pasca perjanjian Chianti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu masyarakat masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan keturunan Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati dengan wilayah kekuasaan yang dikenang dengan Kadipati Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aro Mangkunegara Lelono Jaya Miseso Senopati ing Alogo Satriya Raka Mataram ing Nagari Surakarta Adi Ningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berakhir pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing pemerintahan penuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi tahun 1940-an
membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda-beda. Hal ini berujung pada perbedaan situasi hingga saat ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipati Mangkunegoro menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian storytelling dari saya. Banyak maaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.